Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang kakak semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Vina Nur Indasari. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teks deskripsi. Assalamualaikum abang dan kakak. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Abang dan kakak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan deskripsi? Nah, abang kakak, yang dimaksud dengan deskripsi adalah penggambaran. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan atau memaparkan suatu objek secara jelas dan terperinci. Nah, sekarang dapatkah kalian lihat gedung di belakang saya? Nah, kira-kira apa yang kalian lihat dari gedung tersebut? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajarinya bersama-sama, yaitu tentang ciri-ciri yang ada di dalam teks deskripsi. Mari kita simak bersama ya. Nah, baiklah abang kakak. Untuk ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan. Nah, kira-kira apa sih ya arti dari menggambarkan ini? Nah, jadi di dalam teks jenis deskripsi ini ditulis untuk menggambarkan situasi dan suasana yang dirasakan oleh penulis. Agar proses menggambarkan bisa dirasakan betul oleh pembaca, maka di dalam proses penulisan teks deskripsi ini, si penulis perlu melaporkan pandangan mata oleh si penulis. Artinya apa yang dilihat oleh si penulis dan apa yang dirasakan oleh si penulis melalui panca inderanya itu harus dituangkan ke dalam tulisannya. Nah, jadi ketika kita menggambarkan deskripsi tempat, baik itu orang, kita harus mendeskripsikannya sesuai dengan apa yang kita lihat. Nah, contoh sekarang di belakang saya ini adalah sebuah pantai. Nah, bisa kalian lihat di sini keadaannya adalah seperti air laut yang berwarna biru, begitu. Kemudian selain air laut berwarna biru, di belakang saya juga terlihat seperti ada gunung, kemudian ada pasir yang berwarna kuning keemasan seperti itu. Nah, itu adalah teks deskripsi yang bisa kita tulis berdasarkan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Nah, itu adalah ciri-ciri yang pertama di dalam teks deskripsi. Nah, kemudian untuk ciri-ciri yang kedua adalah menjelaskan secara detail. Nah, di bagian ini, informasi yang diperoleh secara data ataupun informasi berdasarkan hasil panca indera kita ya, baik itu dari penglihatan atau itu perasa. Nah, itu kemudian kita tulis secara lengkap dan sedetail mungkin. Jadi sehingga pembaca itu bisa tahu dari kondisi, situasi atau perasaan yang kita lihat dan kita tuangkan ke dalam bentuk teks deskripsi. Nah, contohnya saja ketika saya mendeskripsikan tentang seseorang. Nah, di situ kita harus mendeskripsikan secara lengkap bagaimana bentuk tubuhnya, kira-kira berapa tingginya, kemudian bagaimana dengan warna kulitnya, bagaimana dengan warna rambutnya misalnya. Nah, seperti itu. Jadi harus kita tuliskan secara detail sesuai dengan apa yang kita lihat sehingga si pembaca juga merasakan apa yang kita tulis. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ciri yang ketiga.
Nah, ciri yang ketiga ini dari sebuah teks deskripsi adalah mengajak pembaca bisa merasakan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi pada ciri yang kedua ya, kita menjelaskan secara detail agar pembaca itu bisa merasakan apa yang kita tulis. Nah, ini ada di poin ketiga. Jadi tujuan dari teks deskripsi itu mengajak pembaca untuk bisa merasakan hal-hal yang kita tulis di dalam teks deskripsi. Nah, jika apa yang kita tulis dan bisa dirasakan oleh pembaca, disitulah letak keberhasilan kita untuk mengajak pembaca ikut merasakan apa yang kita tulis, apa yang kita tuang ke dalam bentuk teks deskripsi tersebut. Misalnya, saya menggambarkan suasana pantai ketika sore hari, di mana saat itu matahari terbenam, kemudian warnanya jingga. Nah, ketika pembaca bisa merasakan hal seperti itu, artinya yang kita tulis dalam bentuk teks deskripsi itu menunjukkan keberhasilan bahwa kita bisa mengajak pembaca untuk ikut merasakan apa yang kita tulis. Kemudian ciri-ciri yang keempat adalah ditulis secara singkat, padat, tetapi tetap terperinci dan melibatkan panca indera. Nah, untuk ciri-ciri yang keempat ini ya, di dalam jenis teks deskripsi itu ditulis menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan tentu saja terperinci. Nah, untuk menghasilkan karya yang seperti itu, untuk menghasilkan tulisan yang seperti itu, maka penulis bisa menggabungkan perolehan data atau informasi yang didapatkannya dengan menggabungkan terhadap apa yang dilihat dari panca indera tersebut. Nah, jadi ketika informasi apa yang kita lihat, data-data apa yang kita lihat, kemudian kita gabungkan dengan panca indera yang kita rasakan, baik itu penglihatan, perasa, pendengar, seperti itu. Nah, itu kita tuangkan ke dalam bentuk teks deskripsi, namun secara singkat, padat, dan jelas. Tentu saja tetap terperinci seperti itu. Secara detail, balik lagi ke ciri-ciri yang sebelumnya seperti itu. Jadi ciri-ciri itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri yang kelima adalah pembaca seolah-olah merasakan langsung. Nah, dari ciri tersebut jika dipraktikkan dengan baik, maka akan menyuguhkan sajian teks deskripsi yang menarik untuk dibaca. Ciri-ciri teks yang menarik ketika pembaca bisa merasakan langsung dan bisa mengimajinasikan apa yang sudah dituliskan oleh si penulis. Nah, disinilah letak tujuan dari teks deskripsi, bahwa penulis itu bertujuan untuk membuat si pembaca itu seolah-olah merasakan langsung apa yang dibacanya. Nah, seperti itu. Contoh tadi sudah saya contohkan beberapa, itu seperti gambaran tentang seseorang atau keadaan dan suasana di pantai. Nah, ketika pembaca bisa merasakan seolah-olah dia juga berada di tempat itu. Nah, seperti itu. Jadi si penulis ini memang tujuannya adalah ingin si pembaca itu merasakan langsung, seolah-olah dia tuh merasakan langsung, padahal hanya membaca ya. Disitulah letak ciri-ciri yang kelima. Nah, untuk ciri yang keenam ini adalah memiliki ciri-ciri fisik objek atau bentuk, warna, dan sebagainya. Nah, pada ciri teks jenis kali ini ya, memiliki ciri fisik objek, maksudnya jika kita ingin mendeskripsikan sebuah objek bentuk, maka selama menggambarkan bentuk harus lengkap dan detail. Nah, kelengkapan dan kedetailan informasi inilah yang akan mendorong pembaca untuk bisa mengimajinasikan secara sempurna. Contohnya saja ketika saya ingin mendeskripsikan tempat wisata, misalnya seperti Candi Borobudur. Nah, saya mendeskripsikan bahwa di sana sungguh banyak candi, misalnya, kemudian candinya itu besar dan kawasan di sana juga besar, bersih, rapi, tertata rapi, seperti itu. Nah, ketika kita menjelaskan secara lengkap, secara detail terhadap objek yang kita lihat, maka disitulah dorongan kepada si pembaca agar mereka bisa merasakan, mereka bisa mengimajinasikan secara sempurna dari objek yang sudah kita gambarkan. Nah, seperti itu.
Nah, ini adalah ciri-ciri yang terakhir yang ada di dalam teks deskripsi. Ciri yang terakhir ini atau ciri yang ketujuh adalah bersifat faktual. Nah, makna faktual di sini adalah teks ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi, bukan berdasarkan imajinasi atau informasi fiktif saja. Teks deskripsi bukan karya sastra yang bermodal imajinasi dan subjektivitas. Teks jenis ini ditulis berdasarkan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Jadi ketika kita ingin mendeskripsikan, contoh saja, saya ingin mendeskripsikan SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Nah, di sini saya mengimajinasikannya, maksud saya mendeskripsikannya bahwa gedung sekolah SMP Muhammadiyah 1 Pontianak ini terdiri atas 3 lantai pertama, kedua, dan ketiga. Nah, bangunan ini memiliki cat berwarna hijau dengan jumlah kursi masing-masing di kelas sebanyak 40 buah kursi dan meja misalnya. Kemudian di sekeliling, di tengah-tengah area sekolah ini memiliki taman yang sangat indah. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin menggambarkan suatu objek, kita harus menggambarkannya secara fakta, secara real, sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Bukan semata-mata, bukan mendeskripsikannya melalui imajinasi. Misalnya, saya menggambarkan kalau SMP Muhammadiyah itu adalah sekolah yang memiliki gedung 5 tingkat, memiliki lift, misalnya eskalator, kayak gitu kan. Kemudian bangunan itu sungguh megah, di sekelilingnya sangat banyak taman. Nah, itu adalah hanya sebuah imajinasi saja, tetapi tidak real, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, itu tidak boleh. Jadi di dalam penulisan teks deskripsi, kita harus menggambarkan objek tersebut secara fakta, secara real, apa adanya. Nah, seperti itu ya Bang Kakak. Nah, itu adalah tadi 7 ciri-ciri yang ada di dalam teks deskripsi. Baiklah Abang Kakak, itu tadi penjelasan materi terkait dengan teks deskripsi, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri dari teks deskripsi. Nah, Abang Kakak, pembelajaran kita sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke materi-materi berikutnya. Untuk Abang Kakak yang di rumah, tetap semangat belajarnya, jangan putus semangatnya ya, terus belajar. Kalian tetap belajar di rumah dan kalian harus tetap patuhi protokol kesehatan. Kita harus melawan virus-virus yang ada di muka bumi ini, terutama virus COVID-19 yang sedang marak-maraknya kali ini. Nah, kalian tetap belajar di rumah dengan duduk manis dan tetap memperhatikan video-video pembelajaran yang dibagikan oleh Bapak Ibu Guru. Cukuplah kami, Bapak Ibu Guru kalian, yang mengajar dari sekolah. Oleh karena itu, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat dan dapat menambah ilmu Abang Kakak semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Fidan Indasari mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.